ودم على تواضع لا تفتخر Kata ganti. Ada sebagian orang, kita tahu bahwa di kalangan aktivis itu ada istilah untuk memuliakan seseorang, menyebut Anda itu dengan menggunakan kata antum, ya. Jadi tidak mengatakan ente, tidak menggunakan kata anta, tapi menggunakan kata antum kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia biasanya mereka menggunakan kata anta. Kalau orang-orang di kalangan orang-orang yang aktivis, mereka mengatakan anta nak kemana? Tapi kalau Indonesia mengatakan antum. Nah, ini ada sebagian orang yang protes mengatakan, kok pakai antum? Antum kan jamak untuk orang banyak. Seharusnya kan anta, satu. Itu salah dalam bahasa Arab. Bisa pernah mendengar seperti ini. Mahasiswa saya pernah protes ya bukan protes, dia menceritakan di kelas saya bahwa ada salah satu dosen di salah satu universitas begitu, Universitas Islam, mengatakan bahwa ini adalah kesalahan dalam bahasa. Dia dosen bahasa Arab. Ini adalah kesalahan dalam bahasa. Kenapa dia menggunakan kata antum? Seharusnya anta, kan itu orangnya satu. Kan antum itu jamak. Nah, ini kalau kita teliti lebih dalam sebenarnya penggunaan kata ganti tum atau kum untuk orang banyak, padahal yang dimaksud satu orang itu digunakan oleh orang Arab dalam rangka untuk lit'azim, memuliakan, ya, dalam rangka memuliakan. Kalau penggunaannya untuk dhamir mutakalim, orang yang berbicara dengan jamak, itu jelas dalam Al-Quran ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menggunakan dhamir jamak, kata ganti untuk orang banyak, padahal Allah itu satu. Misalnya dalam firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna, sesungguhnya kami itu artinya adalah Allah. Allah satu, tapi gunakan dhamir kata ganti jamak, banyak. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna dzikra, menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kami benar-benar akan menjaganya. Jadi penggunaan itu sudah umum, makanya tidak ada yang protes. Tapi kalau kum untuk orang yang diajak bicara, apakah ada dalam bahasa Arab? Ada. Dalam salah satu syair Jarir salah seorang syair setelah era Islam, ya, lahir pada tahun 33 Hijriah. Meninggal 110 Hijriah. Dia pernah menulis qasidah, ya, qasidah itu kumpulan syair-syair yang dipersembahkan atau yang isinya adalah memuji kepada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, salah seorang gubernur di kekhilafahan Bani Umayyah yang sangat sadis, sebenarnya yang sangat sadis karena membunuh banyak tabi'in. Nah, ketika memujinya, Jarir memuji Hajjaj bin Yusuf ini, mengatakan di antara syairnya, mengatakan layaliya hablu waslikumu jadidun wa ma tubqil layaliya min jadidi. Malam-malamku, layaliya hablu waslikum, adalah sarana untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan Anda. Jadidu, sebagai sarana yang baru. Jadi malam-malamku menjadi sarana yang baru untuk berkomunikasi dengan Anda. Wa ma tubqil layaliya min jadidi, dan tidaklah malam itu meninggalkan apapun hal yang baru. Nah, di situ Jarir menggunakan waslikum, bukan waslika, tapi waslikum. Yang kum itu adalah dhamir untuk atau kata ganti untuk orang banyak. Padahal yang diajak bicara di satu orang, yaitu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Jadi penggunaan kum, dhamir jamak, antum misalnya, atau kum, kalian, untuk mukhatab, orang yang diajak bicara cuma satu, dalam bahasa Arab itu digunakan. Jadi tidak salah kalau kita misalnya memuliakan orang mengatakan antum mau kemana, bukan menggunakan kata anta. Sebagaimana dalam salah satu qiraat dalam Al-Quran, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Allah mengatakan kepada para sahabat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan kepada Rasulullah ra'ina. Ra'ina, ra'i itu mufrad, satu. Wa qulu unzurna, tapi katakanlah unzurna. Karena yang diajak bicara Rasulullah satu, ra'ina. Tapi dalam qiraah Ibnu Mas'ud itu, Ibnu Mas'ud membacanya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'una. Ra'u itu untuk jamak, untuk banyak. Padahal yang diajak bicara adalah satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.